Bagaimanakah Perang Dunia Ketiga nanti akan terjadi menurut prediksi Nostradamus? Nostradamus dikenal sebagai peramal terkenal di abad 16 Masehi yang meramalkan begitu banyak peristiwa, mulai dari kematian rajanya sendiri, Perang Waterloo, Perang Napoleon, Perang Dunia I dan II, pandemi flu tahun 1918, terbunuhnya John F. Kennedy dan saudaranya, bahkan tragedi WTC 9/11 yang menggemparkan dunia. Salah satu ramalannya yang cukup fenomenal adalah tentang prediksi Perang Dunia Ketiga yang diperkirakan akan terjadi di abad 21 ini. Uniknya, Nostradamus juga memprediksi bahwa setelah Perang Dunia Ketiga ini, maka akan muncul tatanan dunia baru yang membawa dunia menjadi satu kesatuan sistem dengan kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan bahagia. Lalu bagaimana detail huru-hara akhir zaman ini bakalan terjadi? Begini ceritanya. Dalam ramalan akhir zaman yang dikeluarkan oleh Nostradamus, ia memprediksi bahwa nantinya akan muncul kesatria sekaligus pemimpin karismatik yang datang dari negeri India atau Timur sebelum Perang Dunia pecah. Sebelum perang terjadi, India atau Cina sudah berupaya untuk menggalang negara-negara Timur dalam sebuah forum besar. Rusia mengalami revolusi lain yang bertujuan untuk mengganti sistem kenegaraan menjadi sistem baru yang lebih baik. Kemungkinan Rusia nanti akan kalah perang dan dikuasai oleh Barat. PBB mengalami perpecahan karena maraknya masalah diskriminasi ras dan ketidakmampuan PBB dalam menangani pertikaian di internal anggota-anggota mereka. Karena PBB sudah bobrok, nantinya akan muncul organisasi politik baru dari Timur yang mampu memberi pengaruh kepada seluruh dunia. Menjelang detik-detik pecahnya perang, akan ada meteor raksasa yang jatuh di Samudra Hindia, sehingga menimbulkan bencana alam yang merusak di negeri-negeri pesisir. Inilah awal mula luluh lantaknya dunia. Timur Tengah berkembang menjadi negara diktator yang bersahabat erat dengan Cina. Salah satu negeri besar dari Timur Tengah yang diktator ini kemudian mengepung Iran sehingga Iran harus meminta bantuan kepada pasukan Barat. Namun mereka kalah. Kekalahan Iran ini akhirnya menimbulkan perang di Afrika Utara dan di Timur Tengah itu sendiri. Negara-negara Arab menyerang Israel yang merupakan sekutu Barat. Mereka juga menggertak Afrika yang banyak berteman dengan pihak Barat. Perang pun merembet hingga ke Eropa. Kekuatan militer dari Timur terus menyerbu Yunani dan Italia. Senjata kimiawi dan biologis akan menjadi lazim untuk digunakan. Dalam perang ini, kekuasaan gereja di Italia akan runtuh. Iman Kristen hancur. Paus ditangkap di istananya di Vatikan dan meninggal dalam tahanan. Prancis kemudian terjun ke dalam perang menggunakan senjata penghancur baru yang berjenis tank yang sekaligus berfungsi sebagai kapal selam. Inggris lenyap di telan laut. Senjata nuklir banyak digunakan oleh tentara-tentara Timur Tengah untuk menyerbu Eropa. Peperangan dan pertumpahan darah akan terus terjadi sampai merembet ke negeri India. Perang besar ini baru akan berhenti ketika muncul pemimpin dari dinasti Matahari yang berwibawa dan bijaksana yang mampu menghentikan perang-perang besar ini. Barat kehilangan hegemoni kekuasaannya. Timur mendominasi sebagai pemimpin peradaban dalam sebuah tatanan dunia baru. Namun Timur Tengah hancur dan kehilangan sejarah mereka. Uniknya, dalam perang akhir zaman nanti, justru negara-negara di Asia Tenggara yang tidak begitu merasakan dampak dari perang besar ini. Bahkan Asia Tenggara diprediksi menjadi tempat yang aman selama perang besar berlangsung. Bagaimana bisa? Dan siapakah pemimpin dari dinasti Matahari yang dimaksud? Siapakah dinasti Matahari yang misterius ini? Apakah ini ada kaitannya dengan mitologi Dewa Matahari dalam agama Hindu, yang mana dalam ramalan Nostradamus juga diprediksi bahwa di masa depan filsafat Hindu akan kembali berkembang dan mendominasi pemikiran dunia? Ataukah justru dinasti Matahari ini merujuk pada salah satu kerajaan kuno di Nusantara yang memiliki lambang berbentuk Surya alias matahari? Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku Nostradamus, Tanda-Tanda Perang dan Bencana Abad 21. Check out bukunya di TikTok aku sekarang sebelum stoknya habis.